waktu bulan Waisak purnama, Sambotama muni. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat berjumpa para upasaka dan upasika pada kesempatan ini di tahun 2020 secara online bersama kita merayakan Waisak yang ke 2564 tahun Buddhis. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dalam memperingati Waisak ada 3 peristiwa penting yang kita peringati, yaitu kelahiran Bodhisatta, Bodhisatta mencapai pencerahan sempurna, dan Sama Sambuddha parinibbana. Dari 3 peristiwa banyak hal yang dapat kita simak. Sekarang mari kita simak sehubungan dengan kelahiran Bodhisatta. Di antaranya adalah pemahaman tentang pencarian kebenaran yang patut diperjuangkan. Terpusatnya usaha Bodhisatta pada pencarian dan penembusan kebenaran, hingga akhirnya Bodhisatta mencapai pencerahan sempurna, pencapaian yang gilang gemilang, pencapaian yang tiada taranya. Para upasaka dan upasika, kita dapat belajar bagaimana memperjuangkan sesuatu yang memang sangat patut untuk kita perjuangkan. Sungguh sangat beruntung kita memilih dan menentukan untuk pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha. Keputusan yang luar biasa tepat telah kita lakukan. Untuk itu sudah sepantasnya kita mengucapkan selamat terhadap diri kita sendiri. Dan sekarang mari kita tindak lanjuti dengan lebih seksama cara kita belajar dan cara kita mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan. Dengan demikian, berkah keberuntungan semakin terasa dan batin semakin terisi dengan kebahagiaan. Kita semakin paham dan semakin mantap, serta semakin yakin kalau pilihan kita ini teramat sangat tepat. Pemahaman, kemantapan, dan keyakinan yang sudah tumbuh dan berkembang di dalam batin ini, mari kita jaga. Kita jaga dengan baik agar terus tumbuh sampai mencapai puncak kesempurnaannya. Mari kita jaga dan rawat permata yang sudah ada dalam genggaman kita. Ini adalah bagian dari harta yang sesungguhnya yang patut kita miliki, yang membawa pada keselamatan, kedamaian, serta kebahagiaan. Hal itu adalah tugas
dan tanggung jawab kita untuk melakukannya. Melakukan menjaga, merawat permata yang ada di dalam genggaman. Dalam perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Mari para upasaka dan upasika, terus kita hidupkan semangat belajar dan semangat mempraktekkan Dhamma demi bersihnya batin ini dari segala kekotoran dan noda. Para upasaka dan upasika, mari kita berpikir dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Ketika Bodhisatta berjuang dalam banyak kehidupan untuk mencapai pencerahan dan untuk membabarkan Dhamma kepada kita semua, saat-saat beliau berjuang, kita pun ada di alam samsara ini. Mari kita bertanya, namun apa yang kita lakukan pada masa-masa beliau berjuang? Mari kita coba cari jawaban di dalam diri kita masing-masing. Kita merenung sejenak. Ketika beliau berjuang, perilaku apa yang kita persembahkan dalam perjalanan hidup ini? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak tahu. Tidak tahu apa yang kita lakukan pada waktu itu. Ya, waktu pun sudah berlalu. Kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan pada masa itu. Namun, untuk yang sekarang ini kita tahu kalau kita telah membuka jalan hingga dapat bersentuhan dengan apa yang telah Buddha ajarkan. Para upasaka dan upasika, ajaran beliau yang memiliki nilai yang tak tertandingi. Beliau menunjukkan jalan keluar dari samsara. Beliau menunjukkan jalan keluar dari dukkha. Hanya Buddha yang memiliki kemampuan itu. Para upasaka dan upasika, semua makhluk sesungguhnya merindukan di mana tiada lagi dukkha. Banyak di antara makhluk yang berada di dalam samsara dan tidak tahu arah keluar dari samsara, dan tidak tahu bagaimana caranya keluar dari samsara. Bahkan terus dan terus berada dalam pusaran samsara. Banyak derita yang dihadapi. Sudah tidak terhitung berapa banyak air mata yang bercucuran dalam perjalanan kehidupan yang telah kita lewati, yang telah seluruh makhluk lewati. Dinyatakan dalam Samyutta Nikaya bab 15 poin ketiga, ketika di Sawati, Sama Sambuddha bersabda kepada para biku, "Para biku, air mata yang telah kalian teteskan ketika kalian berkelana dan mengembara dalam perjalanan panjang ini, menangis dan meratap karena berkumpul dengan yang tidak menyenangkan dan berpisah dari yang menyenangkan. Ini saja adalah lebih banyak daripada air di 4 samudra raya. Sejak lama para biku, kalian telah mengalami kematian ibu. Ketika kalian mengalami ini, menangis dan meratap karena berkumpul dengan yang tidak menyenangkan dan berpisah dari yang menyenangkan. Tetesan air mata yang telah kalian teteskan adalah lebih banyak
daripada air di 4 samudera raya. Di sana juga dinyatakan ketika mengalami kematian ayah, kematian saudara laki-laki, kematian saudara perempuan, kematian putra, kematian putri, kehilangan sanak keluarga, kehilangan kekayaan, kehilangan karena penyakit, para upasaka dan upasika. Tentunya demikian juga dengan tetesan air mata kita. Dalam panjangnya perjalanan di samsara ini, air mata kita juga sudah melebihi dari air di 4 samudera raya. Apakah masih belum cukup tetesan air mata derita sebanyak itu? Masihkah tidak mempedulikan diri ini dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar? Masihkah perjalanan ini akan diperpanjang? Masihkah kurang jumlah air mata yang telah melebihi dari 4 samudera raya? Para upasaka dan upasika, mari kita cintai diri ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kita semua sekarang ini telah membawa diri sampai memiliki kemampuan bersentuhan dengan apa yang Buddha ajarkan. Mari terus kita melangkah maju untuk mempelajari dan mempraktekkan Dhamma dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Kita belajar Dhamma untuk meningkatkan kualitas positif dalam batin ini. Banyak di antara kita yang bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan dari apa yang telah dipelajari. Namun, dengan berlalunya waktu, terkadang berlalu pula niat-niat baik yang pernah bermunculan. Mengapa demikian? Di antaranya karena kurangnya konsentrasi dan karena kurangnya kesadaran. Banyak di antara kita yang sangat-sangat paham bahwa sila, samadhi, dan panya adalah pengejawantahan dari jalan mulia berunsur 8. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan sila yang dijalani, dan bagaimana dengan pelaksanaan samadhi? Apakah melakukannya dengan tekun? Adakah kesungguhan di sana? Dan mari kita tengok kualitas kebijaksanaan kita. Apakah sudah mumpuni? Apakah sudah cukup kebijaksanaan yang kita miliki dan yang sungguh kita perlukan dalam menjalani kehidupan yang baik? Para upasaka dan upasika, kita sangat perlu menjalani kehidupan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kita sangat membutuhkan dukungan pelaksanaan sila, samadhi, dan kualitas kebijaksanaan. Para upasaka dan upasika, waktu yang kita miliki dari hari-hari yang kita lewati bisa kita pakai dengan cara yang bermanfaat dan cara yang berkualitas. Atau sebaliknya,
kita isi dengan cara yang tidak bermanfaat dan cara yang tidak berkualitas. Hidup adalah pilihan. Apapun cara hidup yang kita pilih, demikianlah kehidupan kita jadinya, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan-kehidupan yang mendatang, kehidupan yang akan kita lewati, kehidupan yang harus kita tempuh. Kuatkah kita menempuh perjalanan kehidupan dengan kualitas yang tidak baik, dengan perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat? Karena apapun yang telah kita lakukan, seketika itu juga langsung menjadi milik kita. Kita bawa-bawa dan mengikuti kita terus. Kalau kita perhatikan, ketika pilihan kita jatuh pada hidup dengan cara yang tidak bermanfaat dan tidak berkualitas, nampaknya dan mungkin kenyataannya itu bisa dilakukan tanpa daya upaya yang berarti. Kenapa begitu? Karena ketika kita hidup dengan cara yang tidak berkualitas, dengan cara yang tidak bermanfaat, karena hal itu tidak menentang arus-arus nafsu-nafsu keinginan, tidak bertentangan dengan kemalasan, tidak bertentangan dengan kelambanan, tidak bertentangan dengan rintangan-rintangan batin. Karena apa? Karena sejalan. Perilaku kualitas yang tidak bermanfaat, perilaku-perilaku kualitas yang buruk yang tidak bermanfaat yang kita jalani, kenapa tidak dirintangi dengan rintangan batin? Karena sejalan. Namun ketika pilihan jatuh pada mengisi hidup dengan cara yang bermanfaat, dengan cara yang berkualitas, bagi yang belum biasa harus melakukannya dengan daya upaya dan bahkan harus jatuh bangun. Walaupun demikian, kita patut memperjuangkan apa yang patut kita perjuangkan untuk mencapai kebahagiaan, untuk kebersihan batin ini. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, mari kita berjuang menjalankan sila dengan sebaik-baiknya, menurut standar kebenaran, mengacu pada kebenaran, bukan menurut standar kilesa, bukan menurut standar kekotoran batin, bukan menurut standar mau-maunya sendiri, bukan menurut standar enak-enaknya sendiri, suka-sukanya sendiri. Kalau hidup dengan suka-sukanya sendiri, mau-maunya sendiri, tidak mengacu pada standar kebenaran, maka pintu penderitaan belum tertutup. Dalam Wimanawatu tertulis bahwa sila adalah awal, induk dari segala kebaikan. Oleh karena itu, laksanakanlah sila dengan sempurna. Di dalam Wimanawatu kita bisa menyimak ini. Ini pesan yang disampaikan oleh Guru Agung kita, untuk kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kebaikan, dan kebahagiaan kita. Mari kita berusaha melaksanakan sila dengan sebaik-baiknya sebagai awal induk dari segala kebaikan. Jangan lalai dalam menempuh perjalanan hidup ini, karena resiko akan kita tanggung kalau kita lalai. Kalau kita menjalankan kehidupan ini dengan kewaspadaan, dengan pengendalian diri, dengan pelaksanaan sila yang baik,
Itu artinya kita membuka jalan menuju kebahagiaan dan menutup pintu menuju penderitaan. Mari kita topang pelaksanaan sila dengan melaksanakan meditasi. Dalam Majjhima Nikaya tertulis bahwa apabila perhatian pada nafas masuk dan perhatian pada nafas keluar dilatih dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Sang Bhagawa, maka akan berbuah besar dan bermanfaat besar. Para upasaka dan upasika, sesungguhnya kita mampu melaksanakan apa yang Buddha ajarkan. Kalau saja ada usaha, ada daya upaya dari kita untuk melepaskan sifat-sifat buruk kita, untuk mau melepaskan kecenderungan-kecenderungan ke arah yang negatif, dan kita berjuang untuk melakukan tindakan-tindakan, pengejaran-pengejaran pada hal-hal yang bermanfaat, sehingga kecenderungan kita akan selalu berada pada kecenderungan yang positif. Sekarang yang harus kita lakukan adalah berjuang. Berjuang untuk meraih yang memang bisa diraih. Karena di dalam batin kita ini ada benih-benih kesucian. Dan memang kita merindukan kebahagiaan. Dan kita menginginkannya untuk hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga perjuangan yang sungguh-sungguh kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari Guru Agung kita, kita akan mencapai kebebasan sejati, bebas dari derita. Jalan telah ditunjukkan oleh Guru Agung kita yang memang agung dan sempurna, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ketika beliau telah mencapai pencerahan sempurna dan membabarkan dhamma yang mulia, itu artinya roda dhamma telah diputar dan tidak ada yang sanggup menghentikannya. Mari kita gali dan temui dhamma sejati, dhamma yang telah diputar, dhamma yang telah dikumandangkan oleh Guru Agung kita, dhamma mulia yang telah dibabarkan oleh Guru yang mulia. Mari kita gunakan kecerdasan, kepandaian, pengetahuan, serta kebijaksanaan kita untuk menemukan dhamma sejati, dhamma yang telah diberikan, yang telah dibabarkan oleh Guru yang kita puja, Guru yang kita hormati, Guru yang kita muliakan. Beliau telah lama parinibbana. Setelah dhamma sempurna dibabarkan, dan banyak di antara para biku, para bikuni, para upasaka dan upasika yang merupakan 4 pilar dari sasana yang telah didirikan oleh Sama Sambuddha, mencapai tingkat-tingkat kesucian dan mampu menjelaskan dhamma dengan benar, seperti yang dapat kita simak di dalam Mahaparinibbana Sutta, pernyataan dari Sama Sambuddha. Ketika Mara memohon beliau untuk segera mencapai nibbana akhir, beliau menyatakan kepada Mara, "Aku tidak akan mencapai nibbana akhir hingga aku memiliki para biku, para bikuni,
para umat laki-laki, para umat perempuan, para siswa yang sempurna, terlatih, terpelajar, menguasai dhamma, terlatih dalam keselarasan dengan dhamma, terlatih dengan baik, dan berjalan di jalan dhamma, dan mampu menjelaskan dhamma dengan cara yang benar, dan mampu membantah ajaran-ajaran yang salah. Para upasaka dan upasika, kita merasakan betapa beruntungnya kita dapat mengenal dhamma, kita dapat bersentuhan dengan dhamma, dan kita merasakan manfaatnya. Sangat banyak kebahagiaan, kesejahteraan yang dapat kita raih, yang hadir di dalam kehidupan kita ini. Para upasaka dan upasika, kita mengenal dhamma di antaranya karena bantuan dari generasi-generasi terdahulu yang menyampaikan dhamma baik secara lisan, secara tertulis, dan sekarang kita mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab terhadap generasi yang sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang. Mari dengan segala daya upaya, dengan segala kesungguhan hati, kita tekun belajar dhamma. Kita tekun mempraktekkan dhamma. Mari kita belajar memahami dhamma dengan cara yang benar. Mari kita belajar memahami dhamma dengan cara yang tepat, sehingga kita bisa mengikuti jejak para pendahulu kita yang telah lulus dari apa yang mereka terima dari guru mereka, mampu mengajarkan, mampu menyatakan, mampu mengukuhkan, mampu membabarkan, menganalisa, dan menjelaskan, hingga mereka mampu menggunakan dhamma untuk membantah ajaran-ajaran salah yang telah muncul dan mengajarkan dhamma yang memiliki hasil yang menakjubkan. Sama Sambuddha menyatakan kepada Mara, "Aku tidak akan mencapai nibbana akhir sampai kehidupan suci ini mantap dan berkembang." Para upasaka dan upasika, berarti kita memahami bahwa ketika Buddha parinibbana, Dhamma telah mantap dan berkembang dalam 4 pilar Buddha Sasana, 4 pilar yang telah didirikan oleh Sama Sambuddha. Para upasaka dan upasika, bersama kita telah menyimak apa yang beliau nyatakan pada Mara yang memohon beliau untuk mencapai nibbana akhir. Banyak di antara kita yang benar-benar tersadar dan merasa beruntung mengenal Dhamma, sehingga kita dapat membawa diri ini pada jalan menuju kebahagiaan, pada jalan di mana kita dapat bersentuhan dengan kebahagiaan, dan pada jalan di mana kita dapat merasakan kebahagiaan. Para pendahulu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu membabarkan Dhamma. Sekali lagi, di era sekarang itu artinya tugas dan
tanggung jawab kita untuk melanjutkannya, untuk membawa manfaat dan kebaikan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Marilah kita belajar dan mempraktekkan Dhamma dengan cara yang benar. Untuk belajar dan mempraktekkan mempraktekkan Dhamma dengan cara yang benar, semua tuntunan telah diberikan. Tinggal kita bergerak maju, melangkah untuk mewujudkan itu menjadi kenyataan. Di dalam Anguttara Nikaya tertulis sabda beliau, "Para siswaku, seluruh ajaran yang telah kuberikan haruslah selalu diingat, jangan dilupakan. Ajaranku yang sangat berharga ini untuk direnungkan selama-lamanya. Ajaranku adalah harta mustika yang kekal. Dengan mempraktekkan Dhamma dan Vinaya, kalian selamanya berbahagia. Kalian harus bisa menaklukkan diri sendiri. Jauhkan keserakahan dan nafsu keinginan. Berjalan di tempat yang benar, menjalankan kehidupan suci dengan kejujuran dan kebenaran. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, mari kita gunakan waktu dengan baik, khususnya dalam mempelajari Dhamma dan mempraktekannya. Mari kita berikan waktu yang khusus untuk belajar dan untuk praktek Dhamma, sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam cara seseorang belajar Dhamma. Yang pertama, kita harus mempelajarinya dengan baik. Yang kedua, kita harus mengingatnya dengan baik. Yang ketiga, kita harus melafalkannya secara lisan. Yang keempat, menganalisanya dengan baik. Yang kelima, menembusnya dengan baik melalui pandangan benar. Ajaran-ajaran yang baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir, dengan kata-kata dan makna yang benar, yang mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna, telah dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Kita terlahir sebagai manusia adalah berkah. Ketika kita menjalani kehidupan di alam manusia ini, kita mengalami kesulitan, berhadapan dengan masalah, mengalami derita. Namun ingat, kita telah diberikan tuntunan, kita telah diberikan arahan. Lahir sebagai manusia, kita beruntung, berkah buat kita ketika kita mampu membawa diri ini bersentuhan dengan Dhamma. Juga berkah buat kita, di mana ketika kita menghadapi masalah, ketika kita bersentuhan dengan penderitaan, jalan keluar telah ditunjukkan. Jalan untuk mengatasi itu semua telah ditunjukkan. Dan kalau kita sayang pada diri kita sendiri, kita akan menambah berkah keberuntungan kita dengan mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan. Ketika kita mempraktekkan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, itu artinya kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada beliau, memberikan penghormatan yang sejati. Mari dengan tulus
dengan kerelaan. Kita bertekad untuk menjalankan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Mari semua kita beranjali. Biarlah segala perjuangan kita tujukan, kita lakukan untuk mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan. Kita berjuang untuk mengikis kekotoran batin kita. Kita berjuang untuk selalu berada di dalam jalan yang benar hingga kita mampu mencapai kesucian untuk padamnya penderitaan dan terrealisasinya nibbana. Sadhu.